Kapan saatnya melihat suatu pendapat sebagai interpretasi? Interpretasi itu apa Pak? Ijtihad. Ijtihad itu apa Pak? Hasil pemikiran yang mungkin benar, bukan absolut mutlak benar. Dia ijtihad. Satu hadis, satu ayat, dua hadis, lima ayat, lima hadis, tiga ayat berkontradiktif, lalu ulama berbeda pendapat, maka dalam hal itu kita pilihan. Saat itu kita tidak bisa mengatakan kamu mengkafirkan, membid'ahkan, karena ini domennya kita berlapang dada menerima perbedaan. Mana contohnya? Nih dalam hal menggerakkan telunjuk, maka saya buat situ gambar telunjuk. Hadisnya yang satu mengatakan yang sebelah kanan Rasulullah mengangkat telunjuknya, tidak menggerakkannya, tidak bergerak. Yang sebelah kiri mengatakan Rasulullah mengangkat telunjuknya dan menggerakkannya. Itu kan beda tuh. Yang satu mengatakan mengangkat, menggerak. Yang satu mengatakan mengangkat, tidak menggerak. Saat ada dua begini, maka ulama berijtihad. Inilah hasil ijtihad ulama. Menurut mazhab Maliki, menggerakkan jari telunjuk dari awal hingga akhir. Menurut mazhab Hambali, mengangkat telunjuk ketika pada lafaz illallah. Menurut mazhab Hanafi, mengangkat telunjuk pada lafaz la ilaha, kemudian turun pada lafaz Allah. Menurut mazhab Syafi'i, mengangkat telunjuk pada lafaz illallah hingga akhir tasyahud tanpa menggerakkan telunjuk. Dalam hal ini tak bisa kita katakan yang benar ini hanya ini, selain daripada ini pelaku bid'ah masuk neraka. Oh, tak bisa. Disinilah orang mesti berlapang dada menerima perbedaan. Jadi saya dari awal tadi saya jelaskan kapan kita mesti merasa paling benar dan kapan kita merasa kebenaran itu adalah kue yang boleh dibagi-bagi. Dalam hal masalah tauhid Allah, kita wajib merasa paling benar. Selain akidah tauhid, salah. Dalam hal mengatakan Allah itu tunggal kul, wallahu ahad, Allahu samad, kita harus merasa meyakin inilah akidah yang paling benar. Dalam masalah hukum, orang yang berzina dicambuk 100 kali kalau belum menikah, kalau sudah menikah dirajam sampai mati. Kita wajib berkeyakinan itulah hukum yang paling benar. Selain daripada itu salah. Tapi dalam masalah yang ulama berbeda pendapat, maka kita berlapang dada, pilih salah satu. Selama tak keluar dari yang empat atau ada ijtihad ulama yang lain, silakanlah. Ustadz pilih yang mana? Saya mengangkat pada lafaz illallah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Saya ikut mazhab Syafi'i, tapi saya tak pernah menyalahkan Maliki yang bergerak dari awal sampai akhir. At-tahiyatul mubarakatuh. Saya tak pernah menyalahkan Hanafi yang mengangkat sekali asyhadu an la ilaha illallah, karena tak keluar dari mazhab yang empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau ada nanti yang mengangkat sekali empat, salah. Nah, udah keluar dari yang ini, tak satu pun ulama. Tak betul. Tak betul gaya dia. Jadi waktu buka bersama kemarin, pas buka bersama kemarin di BI, Bank Indonesia, berjumpa Pak calon gubernur yang dulu, Erizal. Siapa namanya? Bukan. John Erizal. Pas jumpa, Ustadz Abdul Somad, apa kabar? Ingat Bapak sama saya? Ingat. Dulu saya pernah datang ke masjid pas Ustadz ceramah di situ. Terus Ustadz bilang kalau begini itu mazhabnya John Erizal. Ingat deh. Itu bukan mazhab yang empat. Jadi dalam hal ini berlapang dada. Yang ekstrim dalam hal ini robahlah dari ekstrim ke es krim. Lunak, lembut dan manis. Bukan keras, ekstrim. Bergerak, salah. Salah.
Kalau gara-gara telunjuk kita mengkafirkan orang, yang ketawa itu siapa? Yang enggak sholat. Di luar sana ada majelis tak sholat, jamaahnya tak banyak, cuma 4 orang, 1, 2, 3, 4, majelis gapri, pala 6. Kami berempat cuma tak ada kelahi, solid bukan main. Sakit 1 orang, wow sibuk nyarikan obat, bawa apel 2 kilo. Kenapa? Karena kalau bertiga tak bisa main, solid. Ini tim inti nih. SMS terus, apa kabar bro, kapan sehat? Orang yang sholat malah berkelahi. Nah, ini dalam hal-hal yang khilafiyah begini kita mesti lapang dada menerima perbedaan. Kalau ada orang yang menyulut masalah khilafiyah, maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia jahil dalam fikih dakwah. Yang kedua, memang punya pesan khusus ingin merusak umat ini dari dalam. Karena dulu Snok Horgronye itu sengaja dia mencari celah gimana cara masuk ke Aceh. Aceh ini paling solid, tak bisa dimasuki orang dari luar. Bingung mereka gimana cara merusak Aceh. Maka mereka munculkan khilafiyah. Snok Horgronye belajar bahasa Arab, ahli dalam fikih, pura-pura masuk Islam, merubah nama jadi Abdul Ghafur, masuk ke Makkah, 6 bulan dia di Makkah. Dipelajarinya fikih perbandingan mazhab. Setelah masuk dia ke Aceh, di obok-oboknya Aceh. Davide et Impera, adu domba. Tak mempan di Aceh, tapi masuk lewat agama bisa. Hati-hati. Kalau ada orang berceramah dia adu dombanya lewat agama, ini merusak dari dalam. Nauzubillah. Umat ini terlalu kuat untuk dirusak dari luar. Karena kalau melawan orang luar dia bersatu. Mana contoh? Afghanistan ketika melawan Rusia bersatu, menang mengusir Rusia. Pontang-panting, Cecep Gorbachev hancur. Tapi ketika setelah Rusia pergi, sesama dia menghantam Burhanuddin Rabbani, Hekmatyar, Taliban, berkacau balau mereka di dalam. Umat ini dari luar kalau berhadapan dengan orang luar dia solid. Solidnya seperti solat, antara solat dan solid. Tapi kalau sudah masuk dari dalam, wah, umat ini jangan sampai hancur. Saya dulu akrab sama dia Pak Ustadz, kami akrab betul. Kenapa kalian rusak? Gara-gara telunjuk. Kan tipis sekali. Akhirnya sama macam yang tertulis di belakang gerobak truk. Bukan perpisahan yang kutangisi, caronan tidak lama. Masa rusak persahabatan hanya gara-gara telunjuk. Saya tak pernah mempermasalahkan. Tapi ketika antum tidak mempermasalahkan orang yang akidahnya rusak, itu tak betul. Friend, ayo sholat yuk. Aku dah sholat. Tadi tak ada kuliah engkau sholat. Pejam aja mata. Dah. Tak apa-apalah, itu pendapatmu, pendapat saya lain. Oh tak bisa. Ini namanya sholat eleng. Sholat eleng itu cukup pegang keyboard. Kalau dia sedang ngetik-ngetik aja. Pas azan, hayya 'alas shalah. Dah. Kau tak sholat. Sholat itu kan artinya ingat. Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Aku sudah ingat, dah hafal pula di ayatnya. Tak bisa. Ini bukan domennya harus berlapang dada menerima perbedaan. Kapan kita boleh berbeda, kapan kita tak boleh berbeda. Ini harus jelas realnya. Jangan sampai yang tak boleh berbeda dibolehkannya, yang dibolehkan dia bilang tak boleh. Ini orang tak tahu fikih ikhtilaf. Nah ini penting. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kok syahadat kamu lain? Aku lain nabiku. Kau nabi yang lama itu Muhammad. Memang ada yang baru, ada new edition. Siapa namanya? Ahmad. Loh, kami ngaji di Masjid Agung di Al-Falah Muhammad kok. Itu gulu kalian gulu model lama. Ini yang terbaru. Enggak percaya nih ayatnya. Tahu pula dia ayatnya. Nih. Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Kan? Ahmad. Yang tak tahu tadi, iya juga ya. Oh iyalah, itu urusan kamu, urusan saya. Yang penting kita berteman baik. Tak bisa. Ini harus diluruskan. Dia salah. Jadi ada saat-saat tertentu kita lurus. Pada saat-saat tertentu kita wajib, inilah kebenaran satu yang tunggal. Maka tiap Jumat khatib mengingatkan, asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya
La nabiyya wa la rasula ba'dah. Tak ada nabi lagi, tak ada rasul sesudah dia. Tak ada lagi Lia Eden, Ahmad Musadek. Marilah kita berlapang dada menerima Lia Eden. Ini kan unsur perjuangan hak-hak perempuan. Masa Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas laki-laki terus? Perempuan sekali-sekali kan nggak apa-apa.